pertama terjadi pukulan pertama, pasukan musyrikin yang dipimpin oleh Abu Sufyan terpukul mundur. Jadi mereka dikejar-kejar oleh umat Islam. Di belakang sekali pasukan perempuan Hindun dan kawan-kawan yang ngegeprakin laki-laki kafir supaya jangan lari, memprovokasi untuk terus maju. Tapi mereka sudah terlanjur, mereka lari diporak-porandakan oleh pasukan Nabi alaihi salatu wassalam. Begitu ini lari tunggang langgang, yang di Bukit Rumat melihat bahwa orang-orang kafir ini sudah kalah. Orang-orang kafir sudah kalah. Akhirnya mereka berselisih. Sebagian bilang jangan turun, Nabi pesan apapun terjadi jangan turun. Tapi sebagian mengatakan enggak, itu pesan Nabi, kalau perang belum selesai jangan turun. Kalau udah selesai, udah menang, kita turun. Nah akhirnya yang dari gunung sebagian besar, bukit kecil ini turun rame-rame. Nah tujuan mereka turun, ya ikhwan, untuk ikut mengejar orang-orang kafir tadi. Tapi apa yang terjadi? Begitu mereka turun, mereka kejar orang-orang kafir, ternyata ada pasukan Khalid bin Walid datang. Saudara, pasukan Khalid bin Walid datang berputar lewat daripada belakang Bukit Rumat ini, sehingga pasukan Khalid bin Walid ada di belakang orang Islam. Nabi Sayyidina Hamzah perang lawan orang kafir. Yang di bukit turun, saudara. Nah kemudian pasukan Khalid bin Walid muter, dia bawa pasukan, dia hajar umat Islam dari belakang, sehingga umat Islam porak-poranda. Nabi kita terluka, bahkan beredar berita kalau Nabi sudah terbunuh. Begitu dengar kabar Muhammad mati, itu mental para sahabat jatuh, ya ikhwan. Karena mereka pikir Nabi sudah jatuh. Dan saat itu sebagian sahabat termasuk Abu Bakar Siddiq memeluk badan Nabi. Badan mereka semua dijadikan sebagai perisai. Jadi anak panah, tombak, sabetan pedang, itu semua banyak mengenai para sahabat yang melindungi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Nabi alaihi salatu wassalam memakai strategi maju selangkah, mundur 3 langkah, maju selangkah, mundur 3 langkah, sampai Nabi terhimpit di balik bukitnya, ikhwan. Terhimpit di balik bukit, naik ke atas bukit. Para sahabat, orang kafir terus mendesak untuk menghabisi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah di sini Sayyidina Ali dan sahabat berbaris menjaga pintu tersebut, jangan sampai orang kafir masuk ke dalam selah bukit. Ada selah bukit di belakang kita. Singkat cerita, begitu Nabi sudah terdesak, orang kafir sudah di puncak kemenangan, tiba-tiba ada berita bahwa ada pasukan Nabi yang lain dari kota Madinah ini sedang menuju ke Uhud. Begitu dengan berita, Abu Sufyan menyampaikan kepada orang-orang Quraisy, ya masyarakat Quraisy, kita sudah menang, kita mundur sebelum kita yang dijepit oleh umat Islam. Jadi yang ada di benak orang-orang kafir, Nabi ke pojok sana, dari sini ada pasukan lagi, sehingga mereka nggak mau kejepit, ya ikhwan. Akhirnya mereka mundur. Nah jadi isu tersebut menguntungkan Nabi dan kaum muslimin. Nah dari situ Nabi alaihi salatu wassalam, orang-orang kafir ini bergeser, mereka menuju Humra'ul Asad, sementara Nabi dan para sahabat kembali ke kota Madinah. Nah, apa perang Uhud sudah selesai? Belum. Besoknya terjadi perang Humra'ul Asad. Besoknya umat Islam menang tanpa pertempuran, karena orang-orang kafir tunggang langgang lari menuju Mekah. Kenapa? Nabi dari Madinah dikumpulkan sahabat yang ikut perang Uhud. Kata Nabi, ini orang-orang kafir akan menyerbu Madinah. Sebelum mereka serbu Madinah, kita mesti usir mereka supaya mereka tidak menyerbu Madinah. Nabi bentuk kelompok kecil, satu kelompok 5 orang, 6 orang. Setiap regu harus mengumpulkan kayu bakar sebanyak-banyaknya. Kemudian malamnya Nabi berangkat ke Humra'ul Asad. Di sana orang kafir lagi pesta kemenangan. Sahabat disebar di titik-titik, ada ratusan titik. Setiap titik 5 orang. Setiap 5 orang kumpulkan kayu bakar yang banyak. Tunggu malam, semua mesti sembunyi, tunggu matahari terbenam.
Begitu matahari terbenam, setiap titik wajib bikin api sebesar-besarnya. Begitu matahari terbenam, api dipasang, tuh mana besar. Abu Sufyan yang lagi pidato kemenangan mengatakan apa? Ya masalah Quraisy, lihat itu api di depan kita semua. Ini satu titik api sebesar ini, aku perkirakan ada 1000 sampai 2000 pasukan. Ini ada ratusan. Kita dikepung ini oleh Muhammad. Sebelum kemenangan kita diambil oleh Muhammad, segera kita tinggalkan tempat ini menuju Mekah. Lari tunggang langgang, kemahnya semua ditinggal ya ikhwan. Nah akhirnya Nabi memetik kemenangan. Jadi kalau ditanya perang Uhud Nabi kalah atau menang? Saudara, belum kalah. Karena perangnya belum rapi. Uhud itu baru episode pertama. Episode keduanya Humra'ul Asad. Saya mau tanya semua, kalau perang terus ada orang lari, yang lari menang apa kalah? Yang lari siapa? Kafir. Jadi perang Uhud dan perang Humra'ul Asad, Nabi diberikan kemenangan. Tapi memang dari segi korban, umat Islam banyak korban. 70 sahabat Nabi wafat. Di antaranya Sayyidina Hamzah, Mus'ab bin Umair, kemudian ada lagi Hanzalah yang dimandikan oleh malaikat di medan Uhud, dan masih ada lagi di sana Abdullah ibn Jahash, yaitu saudara ipar daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya ada 70 syuhada, magamnya yang di pagar. Nah, silakan kita ziarah ke sana, kita bacakan doa, mudah-mudahan Allah berikan manfaat bibarakatihim. Allahumma anfa'na bibarakatihim wa hdinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Siril Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terakhir, kalau mau cerita Uhud panjang sekali ya ikhwan. Nanti tanyakan kepada mutawif-mutawifnya, ustadz-ustadznya yang sudah hafal itu cerita. Hanya saya mau sampaikan Abu Sufyan, Ikrimah, Khalid Abdul Walid pada saat perang Uhud belum masuk Islam. Tapi alhamdulillah kemudian semuanya masuk Islam. Khalid Abdul Walid masuk Islam, Ikrimah masuk Islam, Abu Sufyan masuk Islam, dan akhirnya Nabi berhasil menaklukkan kota Mekah. Alhamdulillah. Takbir. Allahu Akbar. Jamaah sebelah sini. Jamaah sebelah sini. Jamaah sebelah sini. Sebelah sana. Yang laki-laki di sini, ibu-ibu sana bisa bagi dua. Oleh ibu sebelah sana. Pak. Pintu gerbangnya sebelah mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. هنا مقام سيدنا حمزة عم الرسول صلى الله عليه وسلم. مصعب بن عمير وعبد الله بن جحش هناك في الآخر. وهنا 67 شهيد، يعني كلهم 70 شهيد شهداء أحد رضي الله عنهم. سلموا على الشهداء، يقولوا بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. السلام عليكم. أهل الديار. أهل الديار. من المؤمنين. من المؤمنين. وإنا إن شاء الله. وإنا إن شاء الله. بكم لاحقون. بكم لاحقون. نسأل الله. نسأل الله. لنا ولكم. لنا ولكم. الأجر والعافية. الأجر والعافية. اللهم. اللهم لا تحرمنا. لا تحرمنا أجرهم. أجرهم. ولا تفتنا. ولا تفتنا بعدهم. بعدهم. واغفر لنا. واغفر لنا ولهم. ولهم. ولوالدينا. ولوالدينا. اللهم. اللهم تقبل منا. تقبل منا زيارتنا. زيارتنا وعمرتنا. وعمرتنا. صالح أعمالنا. صالح أعمالنا. برحمتك. برحمتك يا رب العالمين. يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana tadi sudah dijelaskan di depan sana magam Sayyidina Hamzah. Siapa Sayyidina Hamzah? Sayyidina Hamzah adalah ammun Nabi, paman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi umurnya berdekatan. Bahkan yang namanya Sayyidina Hamzah juga saudara susu Nabi. Paman Nabi juga saudara susu Nabi. Beliau gugur di medan Uhud ini.
Jadi perang Uhud itu diawali dengan duel dulu. Biasa, dulu zaman dulu kalau perang duel dulu, 1 lawan 1. Nah, begitu perang saudara, ada yang menarik bahwa Hindun itu dendam betul dengan Hamzah. Makanya Hindun menyewa seorang budak, dan budak ini dijanjikan kalau berhasil membunuh Sayyidina Hamzah dia akan dimerdekakan dan akan diberikan harta yang besar. Nah, akhirnya budak ini ikut pasukan orang-orang kafir. Dia nggak ikut perang, dia cuma ngincer Hamzah saja dengan tombaknya, karena dia dikenal sebagai orang yang ahli menggunakan tombak. Jadi orang sedang berkecamuk, dia di pinggir, dia perhatiin mana Hamzah, mana Hamzah. Begitu dia lihat ada Sayyidina Hamzah, dia lontarkan tombaknya dan kena mengenai Hamzah. Nah, selesai daripada umat Islam yang tadi kita cerita, Nabi terpukul mundur ke gunung sana. Orang-orang kafir, saudara, mereka berpesta pora dengan jenazah-jenazah para sahabat tadi. Jadi ada sebagian yang dimutilasi, nah, termasuk Sayyidina Hamzah, yaitu dibelah dadanya, dibelah perutnya, dikeluarkan hatinya, dipotong hidungnya, dipotong telinganya. Jadi dimutilasi oleh Hindun. Dan begitulah perilaku perempuan-perempuan kafir ketika itu, yang mereka merayakan kemenangan dengan menyiksa jasad-jasad yang ada. Jumlah yang syahid ada 70 orang. Nah, selain Hamzah siapa lagi? Selain Hamzah adalah Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Siapa itu Mus'ab? Mus'ab adalah dai dari sahabat yang dikirim Nabi ke Madinah untuk menyebarkan Islam di Madinah sebelum Nabi hijrah. Jadi sebelum Nabi hijrah, Mus'ab bin Umair dikirim ke Madinah mengajarkan orang-orang Madinah tentang Islam. Sehingga waktu Nabi hijrah sudah banyak orang Madinah yang masuk Islam. Bahkan mayoritas penduduk Madinah sudah masuk Islam. Nah, siapa yang mengislamkan mereka? Dai-dai yang dikirim oleh Nabi ke Madinah. Salah satunya yang terkenal adalah Mus'ab bin Umair. Saudara, Mus'ab bin Umair ini seorang pemuda yang tampan, bangsawan, masuk Islam, diseksa oleh keluarganya. Tapi tetap dia tidak bergeming, tetap masuk Islam, dan orangnya pintar, hafal Quran. Makanya dikirim oleh Nabi ke Madinah untuk mengislamkan penduduk Madinah. Terus selain itu ada Abdullah bin Jahash. Nah, ini adalah saudara ipar Nabi. Nah, karena salah satu daripada istri Nabi adalah Zainab binti Jahash radhiyallahu taala anha. Yang terakhir ada Hanzalah ibn Abi Amir. Siapa itu Hanzalah? Ghasilul Malaika. Kenapa disebut Ghasilul Malaika? Jadi waktu Nabi mengumpulkan jenazah-jenazah yang meninggal dunia, yang gugur di medan Uhud, Nabi terkejut karena Nabi lihat ada satu jenazah sedang dimandikan oleh malaikat. Padahal orang yang mati syahid gak perlu dimandikan, tapi ada satu jenazah dimandikan oleh malaikat. Nabi mau tahu kenapa dia dimandikan oleh malaikat. Namanya Hanzalah. Kemudian Nabi tanya kepada keluarganya, Nabi tanya kepada istrinya, aku lihat Hanzalah dimandikan oleh malaikat. Kenapa dimandikan oleh malaikat? Akhirnya istrinya mengatakan, ya Rasulullah, Hanzalah ketika ada panggilan jihad sedang berhubungan dengan aku sebagai istrinya. Jadi belum sempat dia mandi junub, karena ini panggilan jihad, langsung diambil perlengkapan perangnya, dia berangkat. Jadi berangkat dalam keadaan junub, ya ikhwan. Akhirnya dia ikut perang sampai dia mati syahid. Nah, Allah Maha tahu kalau dia junub. Akhirnya Allah yang kirimkan malaikat, dimandikan junubnya oleh malaikat. Makanya julukannya adalah Ghasilul Malaika, orang yang dimandikan oleh malaikat. Nah, itulah Hanzalah ibn Abi Amir. Jadi masih banyak sahabat-sahabat yang lain yang tidak bisa saya ceritakan satu persatu. Tapi kalau kita buka sejarah, di sana terlihat bagaimana 70 sahabat Nabi mati syahid di medan Uhud ini. Akhirnya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma anfa'na bi barakatihim, amin ya Allah, wa qina husna bi hurmatihim, amin ya Allah, wa amitna fi tariqatihim, amin ya wa mu'afatin minal fitani. Bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Salamullah ya sadah minar rahman yarsyakum. Salamullah ya sadah minar rahman yarsyakum. Salamullah ya sadah minar rahman yarsyakum. Jadi itulah yang bisa kita ceritakan soal Uhud. Sebelah sana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, itu dia tadi ceramah tadi.
Habib Rizik Syihab, imam besar yang sedang umroh ya, bapak-bapak, ibu-ibu. Ceramah beliau perdana di Jabal Uhud ya. Semoga kita semua nanti bisa berangkat haji, berangkat umroh ya, bapak-bapak, ibu-ibu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita doakan imam besar Habib Rizik Syihab sehat selalu, Allah panjangkan umurnya, Allah selamatkan dalam perjalanan umrahnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan semoga ya intinya kita sih bapak-bapak, ibu-ibu, semoga bisa berangkat ke tanah suci. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Sampai berjumpa, nanti kita akan upload lagi video Habib Rizik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.